Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak-anak yang hebat dan ceria. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat di dalam belajar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, dan kebersihan, serta mematuhi protokol kesehatan. Berdoa, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa, selesai. Baiklah, kita mulai dari pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, kalian sudah banyak belajar tentang penerapan Pancasila yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengatur hubungan antara sesama manusia dengan lingkungan alam dan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tercipta kehidupan yang nyaman dengan saling menghargai antar sesama. Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Anak-anak yang hebat, kita harus menyayangi hewan yang berada di sekitar kita. Jika kita menyayangi hewan, itu berarti wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menganugerahkan segala sesuatunya untuk kita semua. Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Bacalah cerita berikut ini. Di sini ada cerita tentang Edo yang menemukan seekor anak burung yang jatuh dari sarangnya. Perhatikan baik-baik ya ceritanya. Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Selamat beristirahat burung kecil. Nah, anak-anak, cerita tadi merupakan cerita komik. Apa itu cerita komik? Yuk kita pelajari bersama-sama. Apa pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila? Ya, sikap itu terkait dengan penerapan Pancasila, terutama sikap tolong-menolong yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu sudah belajar tentang penerapan sila-sila dari Pancasila selama ini bukan? Kamu juga sudah menikmati cerita dalam bentuk komik tadi kan? Oke, anak-anak yang hebat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan komik? Ya benar. Komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan, dan saling berhubungan. Komik itu biasanya memiliki balon kata-kata, atau dialog antar perannya, atau antar tokohnya. Jadi, komik itu cerita bergambar. Kalian sudah tentu pernah membaca komik kan? Apalagi sekarang ada komik online yang bisa kalian baca lewat handphone kalian. Anak-anak yang hebat. Selain istilah komik, ada pula istilah komikus yang berarti si pembuat komik atau cerita bergambar. Namun sekarang ada pula istilah komika. Komika ini merupakan sebutan untuk orang yang membawakan cerita lucu di hadapan banyak orang. Layaknya karya sastra lain, komik juga menyampaikan pesan ceritanya dengan baik. Kelebihannya ialah, gambar yang bisa membuat pembaca melihat langsung kejadian yang diceritakan. Anak-anak yang cerdas. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Untuk lebih jelasnya lagi, sekarang mari kita baca teks yang ada pada buku siswa halaman 142, dan mari kita buat kesimpulannya. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan.
Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung. Berbentuk benang berjumlah helai, disambung dengan tangkai bunga. Nah, anak-anak yang hebat. Teks di atas sudah jelas membahas mengenai bunga melati putih. Adapun kesimpulan dari paragraf 1. Bunga melati itu berasal dari Asia Tenggara. Bunga melati putih adalah bunga nasional Indonesia. Itulah kesimpulan dari paragraf yang pertama. Lalu kesimpulan dari paragraf yang kedua adalah bunga melati putih itu berbentuk mahkota yang sederhana. Aromanya lembut dan mudah dipelihara. Sedangkan kesimpulan dari paragraf yang ketiga adalah susunan bunga melati itu menyirip dan ada daun pelindung berjumlah 7 helai di ujung tangkainya. Anak-anak hebat. Pada bacaan tadi disebutkan bahwa melati adalah bunga nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita wajib menjaga kelestariannya. Anak-anak yang hebat. Demikianlah pembahasan untuk mata pelajaran tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian ambil ilmunya dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.